Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Nurabila, Bu. Oke, Ibu Nurabila. Umurnya berapa, Bu? 25 tahun, Bu. Baik, di sini tujuan utama Ibu untuk melakukan apa, Bu? Untuk memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oke, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan Ibu di klinik lain atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali, Bu. Oke, baik, pertama kali. Sebelumnya, karena sedikit saya jelaskan ya, Bu, karena pemeriksaan kehamilan Ibu ini masih pertama kali, dan ini pemeriksaan yang harus dilakukan di seluruh badan Ibu. Jadi dilakukan dari ujung dari kepala Ibu sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, akan kita lakukan ya, Bu, pemeriksaannya. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, memakai handscoon. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala Ibu. Apakah Ibu bersedia jika jilbabnya kita buka? Tidak, Ibu. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana keadaan kulit kepala Ibu? Apakah Ibu ada ketombe? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, sedikit saya lihat ya, Bu. Maaf izin ya, Bu. Ya, Ibu. Oke, di sini di kepala Ibu tidak ada pembengkakan ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita melihat keadaan mata Ibu. Izin ya, Bu. Oke, di sini konjungtiva Ibu baik ya, Bu. Oke, di sini bagian palpebra Ibu tidak ada pembengkakan. Untuk wajah Ibu simetris, tidak ada pembengkakan juga. Di sini saya akan melihat pemeriksaan kuping Ibu. Izin ya, Ibu. Di bagian telinga Ibu juga tidak ada pembengkakan. Apakah Ibu sering mengalami kurang pendengaran atau yang lainnya? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, sedikit ya, Bu, untuk mengetahui apakah bagian hidung Ibu seperti apa. Sedikit ya, Bu. Oke, untuk hidungnya baik ya, Bu. Hidungnya tidak ada pembengkakan juga. Untuk memeriksa bagian Ibu sedikit lidahnya. Oke, tidak ada di bagian gigi Ibu atau lain tidak ada pembengkakan ya, Bu. Selanjutnya sedikit saya akan meraba bagian ini Ibu, apakah ada pembengkakan atau tidak. Sakit? Coba mengenalan, Bu. Sakit? Tidak, Bu. Tidak. Oke, berarti tidak ada pembengkakan juga ya, Bu, pada bagian leher. Oke, selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan yang lain, Ibu bisa naik ke tempat tidur ya. Bukan kenapa? Nanti ya.
Baik, setelah melakukan pemeriksaan dari kepala ibu sampai dengan bagian leher, semuanya hasilnya normal. Di sini kita melakukan pemeriksaan bagian leher ibu ya, apakah kita untuk melihat apakah ibu kekurangan gizi atau tidak. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Izin ya bu, ini bisa diangkat sedikit. Separuh ya bu, oke. Oke, di sini untuk hasil darahnya 29. Baru untuk melihat kondisi bagian tubuh ibu, kita melakukan pemeriksaannya di atas tempat tidur. Di sini ibu. Baik, di sini saya ingin melihat bagian aksila ibu. Izin ya bu, boleh diangkat sebentar. Izin ya ibu, permisi ya bu. Baik, di sini bagian aksila ibu tidak ada pembengkakan ya bu. Izin bu, apakah bagian payudara yang bisa dibuka untuk melihat bagian arealnya? Tidak, oke. Baik, di sini saya akan izin ya bu, dibuka sedikit. Saya akan melihat kesimetrisannya. Di sini bagian payudara ibu simetris, tidak ada benjolan. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan pemeriksaan kehamilan pada leopard, pemeriksaan leopard pada kehamilan ibu. Apakah bayi ibu itu bagaimana keadaannya, sehat atau tidak? Izin ya bu. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan leopard. Pemeriksaan leopard pertama itu untuk menentukan tinggi fundus uteri pada ibu dan usia kehamilannya. Dari PX sampai ke simfisis 29 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leopard kedua untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri pada bagian janin. Baik, di sini teraba bulat, melenting, memapan. Baik, di sini berarti pada bagian kiri ibu, di sini bagian punggung janin. Selanjutnya kita mendengarkan DJJ pada janin, karena di sebelah kiri pasien tadi itu ada ekstremitas janin. Kita akan mendengarkan DJJ-nya di sini.
satu didengarkan menggunakan telinga, tangan satu lagi melihat jam tangan selama 1 menit. Sekalian di tangan sebelah kiri kita memegang nadi pada pasien selama 1 menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan Leopold ketiga untuk menentukan bagian terbawah dari janin itu apa. Oke, di sini bagian terbawahnya itu ada bulat, melenting, keras. Berarti bagian terbawah janin itu adalah kepala. Selanjutnya kita akan melakukan Leopold keempat, di mana kita akan melihat apakah sudah memasuki PAP atau belum, konvergen atau divergen. Dari hasil yang dilakukan Leopold 4 ini konvergen, belum masuk PAP. Baik, untuk pemeriksaan Leopold tadi, Leopold pertama itu tinggi fundus ibu itu 29 cm. Untuk Leopold kedua, untuk menentukan DJJ tadi, DJJ-nya didapat 144 kali per menit. Sedangkan untuk Leopold ketiganya itu kita melihat bagian terbawah janinnya itu adalah kepala karena bulat, melenting dan keras. Selanjutnya, pada saat melakukan pemeriksaan Leopold keempat itu belum memasuki PAP, berarti itu adalah konvergen. Baik, izin Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan Leopold. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan bagian organ reproduksi Ibu, bagian vital Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Tidak bersedia, Bu. Tidak bersedia. Oke, sini saya sedikit ingin bertanya kepada Ibu, apakah ada pembekakan pada bagian reproduksi Ibu, bagian vaginanya? Tidak ada, Ibu. Oke. Apakah Ibu sering mengalami keputihan? Iya, Bu. Beberapa hari ini? Iya, Bu. Apakah keputihan itu untuk keputihannya sendiri, apakah Ibu merasakan gatal? Tidak, Ibu. Apakah berbau? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, berarti keputihannya normal ya Bu ya? Iya, Bu. Selanjutnya kita akan melihat refleks. Kita akan melihat kesimetrisan pada kaki Ibu. Semuanya simetris ya Bu. Dan melihat tungkai kaki Ibu, apakah bengkak atau tidak. Di sini pada saat saya periksa keadaannya baik-baik saja ya Bu, karena dia bisa mengembang kembali pada saat saya tekan. Oke, saya akan melihat bagian refleks pada tonus otot Ibu, pada bagian ini patella. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Izin Bu, sedikit. Izin ya Bu, sedikit dibuka. Sedikit ya Bu. Oke, berarti refleksnya bagus ya Bu. Selanjutnya kita akan melihat bagian lingkar panggul Ibu. Oke, di sini kita akan melihat jangkar panggul ya Bu. Di sini akan melakukan pemeriksaan.
sini hasilnya 26 cm ya Bu. Selanjutnya akan melihat distansia kristalum. Baik Bu, di sini untuk distansia kristalumnya 28 cm ya Bu. Oke, di sini akan melihat konjung mata dari Ibu. Sedikit ya Bu. Sampai ke lumbar. Di sini nilainya 20 cm ya Bu. Selanjutnya kita akan melihat bagian lingkar panggul Ibu dari simfisis sampai ke lumbar. Ini 46 dari lumbar kembali ke berarti 90, hasilnya 90 cm ya Bu. Baik, untuk pemeriksaan fisik Ibu sudah selesai. Di sini Ibu bisa duduk sebentar. Kita akan melihat, saya akan menjelaskan hasil-hasil semuanya. Dari hasil pemeriksaan fisik Ibu dari atas sampai bawah semuanya normal. Cuman tadi pada saat pemeriksaan bagian lalapotnya pada bayi itu, bayi sudah belum memasuki pintu atas panggul ya Bu. Belum waktunya melakukan, belum cukup waktunya untuk naik proses persalinan. Baik, sampai di sini normal. Tadi pada pemeriksaan lingkar lengan atas Ibu itu normal ya Bu, karena hasilnya itu 25 nilai Ibu 25, dan gizi Ibu itu baik ya, Ibu tidak kekurangan gizi. Sampai di sini pemeriksaannya. Nanti setelah ini 2 minggu lagi Ibu bisa melakukan pemeriksaan ulang ya Bu. Iya. Terima kasih Bu, selamat